الفاتحة إلى خرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وجميع قراباتنا وجميع المسلمين والمسلمات ومن حضرنا واستمعنا في هذا المجمع وفي هذا المجلس كما وصلى الصالح وكما والحمد رب محمد بن سلم بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا وإياكم على جلوسنا في هذا المجمع المبارك، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في عن الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang ulun muliakan para habaib, para syarifah, para zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimanapun mereka berada, dan para alim ulama, para guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan para orang tua kita, sesepuh kita, dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kelapangan waktu, masih memberikan kita umur sehingga kita isi umur kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi umur kita dengan menuntut bagaimana perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkat kita hadir di sini, duduk di sini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, kabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan hadir kita di sini, duduk kita di sini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tahun pertama sampai tahun ke-30, atau dari umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 tahun sampai umur Rasulullah 35 tahun. Apa yang terjadi kepada Rasulullah, alhamdulillah kita telah bahas. Dan di sini lagi Al-Habib Ad-Doktor Muhammad Ali bin Abbas Al-Maliki, beliau melanjutkan wa fis sanah ats-tsaminah was-tsalatsina. Adapun tahun ketika umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 38 tahun. Kalau 35 tahun itu kejadiannya direhabnya Ka'bah. Jadi direhab Ka'bah waktu zaman Nabi, umur Rasulullah 35 tahun. Ketika Rasulullah sudah menginjakkan umur beliau 38 tahun, kanat irhasat wa hiya muqaddimatun nubuwah. Ada keajaiban-keajaiban yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada namanya mukjizat, ada namanya irhasat. Hampir sama, cuman beda dari segi nama dan dari segi waktu. Kalau mukjizat itu bagi nabi. Kalau karamah itu bagi wali. Kalau irhasat itu bagi nabi ketika dia sebelum menjadi nabi. Contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi ketika umur 40 tahun. Sebelum Nabi mencapai 45 tahun itu bukan nabi. Cuman ada kejadian-kejadian yang mana menyerupai mukjizat. Dan bahkan kalau kita sebutkan apabila nabi sudah menjadi nabi, maka namanya mukjizat. Dan ini didapati nabi ketika paling tampaknya ketika umur Nabi 38 tahun. Keajaiban tampak di mata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama kali atau muqaddimah nubuwah, permulaan atau bahasanya tuh permulaan
muqaddimah nubuwah, permulaan kenabian yang dirasakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya kata beliau, fakana yarau da'un nur. Rasulullah ketika umur Rasulullah 38 tahun sebelum diangkat menjadi nabi melihat cahaya nih. Contoh, setiap tempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Terangi, cahayai rumah kalian itu dengan salat sunnah dan membaca Al-Qur'an. Rumah yang sering dibaca Al-Qur'an, rumah yang sering disolati sembahyang sunnah. Karena kan sembahyang sunnah qobliyah, ba'diyah itu sunnahnya di rumah. Contoh, kita hendak ke masjid, cuman yang parak banglah, amun jauh karsampat bahasanya, karsampat berjamaah. Inya parak rumahnya, sembahyang belum di rumah, qobliyah asar. Tuntung qobliyah asar ke masjid. Nah, itu sunnahnya sembahyang qobliyah ba'diyah. Nah, di sini jar Rasulullah, nawwiru buyutakum. Terangi rumah kalian dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Dalam artian ketika rumah kita sering baca Al-Qur'an di dalam rumah, maka rumah tadi bercahaya. Nah, ketika itu Rasulullah ketika melihat kebaikan ada cahaya di situ. Ketika melihat keburukan maka gelap gulita di situ. Ketika umur Nabi berapa? 38 tahun. Belum menjadi nabi. Wa yasma'u shawt wa la yara ahadan. Ketika berjalan sering beliau mendengar suara. Salah satunya dikatakan oleh para perawi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ketika di Mekah, maka bebatuan, pepohonan setiap yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak melihat ada orang yang mengucap salam. Yang dilihat beliau apa? Batu dan pepohonan. Wa kana yakhlu fi ghairi Hira, dan beliau juga bersembunyi atau berkhalwat di gua Hira. Nah, di sini dikatakan bahwasanya qala Syekh Ibnu Hajar berkata Syekh Ibnu Hajar, beliau mengatakan anna ibadatu sallallahu alaihi wasallam, adapun ibadahnya Nabi. Kan Nabi belum menjadi nabi. Ketika Nabi disebutkan beribadah, ibadahnya seperti apa? Salat belum diturunkan, Al-Qur'an belum diturunkan. Nah, di sini ibadah beliau ada 3. Di awal-awal sebelum beliau menjadi nabi, 3 ibadah beliau. Az-zikru, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarahai zikirnya apa? Allah, subhanallah kah? Nah, alhamdulillah kah? Wal fikru ma'al iktsari lil khalwah. Dan beliau rancak bertafakur. Ketika bertafakur, melihat kerjaannya orang-orang musyrikin, oh salah ini jar. Kan amun kita nih melihat orang, kita teliti gawiannya bujur apa kada, situ akal bermain. Nah, Rasulullah di awal-awal beliau 3 tahun sebelum beliau menjadi nabi, maka di situ Allah Subhanahu wa taala turunkan ilham kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir dan untuk berpikir bagaimana keadaan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Dan beliau juga memperbanyak khalwah, menyendiri. Nah, di sini ada di dalam bab fadilah khalwah atau bab menyendiri itu beberapa macam. Kapan kita disunahkan khalwah? Apabila kita berada di zaman yang sudah rusak dan kita kada mau mengendalikan diri. Jikalau kita berkecamuh dengan mereka, maka bakal keikut. Maka itu disunahkan khalwah. Cuman bagusnya tuh jar para ulama jangan khalwah. Bagusnya tuh berbaur. Makanya ada kaidah, ketika kita berkumpul dengan mereka, jangan sampai kita terpengaruh oleh mereka. Kalau bisa itu mereka terpengaruh oleh kita. Kita pakaian muslim, ketika berkumpul dengan mereka, mereka pakaiannya kayak ini ya. Kita lepas pakaian kita, itu artinya kita terpengaruh. Nah, itu disunahkan khalwah di situ. Jangan tapi begaul, karena bahaya di situ. Cuman apabila dia tidak takut dan yakin bahwasanya dia tidak bakal terpengaruh, maka diperbolehkan kada
khalwah. Dan diutamakan lagi kada khalwah apabila inya bisa mempengaruhi orang lain. Nah, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal beliau, sebelum beliau menjadi nabi, maka beliau khalwah, memperbanyak khalwah. Khalwah di situ beliau berzikir dan mengoreksi bagaimana, karena belum ada syariat pada waktu itu, belum menjadi nabi, memikirkan kayak apa ini gawian yang orang-orang Mekah. Kenapa orang-orang tawaf ditelanjang bulat bahasanya? Karena waktu zaman sebelum Nabi menjadi Nabi itu orang yang tawaf. Namun kita kan pengen ihram. Sebelum Nabi menjadi Nabi, sebelum ada syariat berhaji, itu sudah ada haji sebelum Islam ada. Dan hajinya kada pakai baju ihram. Hajinya bertelanjang bulat supaya sama derajatnya. Maka di situ ketika Islam turun maka ditutupi hal itu. Nah, maka Rasulullah di situ ketika umur beliau 38 tahun sudah mulai berpikir bagaimana bujurkah gawian-gawian ini. Khalwah di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai waktu umur beliau 40 tahun beliau masih khalwah di Gua Hira. Di Gua Hira ketika umur beliau 40 tahun ja'uhul amin Jibril bi siratil Malakil Jalil. Maka datang malaikat Jibril alaihissalam. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun hanya bertemu lawan Jibril. Kada sebulan 2 bulan bahasanya. Wah, kita beribadah sebulan 2 bulan mudahan kuat mimpi Nabi aja. Bahasanya nih. Bahasanya. Ini Nabi 3 tahun bertemu lawan Jibril. Kada sehari 2 hari. Ini apa pelajaran bagi kita juga. Ketika hendak beramal jangan hendak baca-capat. Nijar kadada aku dapat kain nijar, kadada kain nijar. Dapatnya aku sudah mengamalkan ibadah ini kadada hasilnya jar. Nah, ini Nabi 3 tahun. Maka ketika umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, maka Jibril alaihissalam datang. Apa yang dibawa? Yaitu bisiratil Malikil Jalil untuk membawa Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahasanya melantik Nabi menjadi seorang nabi dan rasul. Wa kana mabda'un nubuwah fi ma dzukira yaumul Itsnin. Adapun nabi itu diangkat menjadi nabi itu pada hari Senin. Tanggal 17 Ramadan. Jadi paling nyaman sedini dihafal. Lahir hari Senin. Hijrah sampai ke mana? Ke Madinah hari Senin. Karena tulaknya Sidin itu hari Jumat. Tulak Sidin itu hari Jumat, cuman 3 hari terpatak di Gua Thur. Karena lari dari kejaran kafir Quraisy. Sampai di Madinah hari Senin. Menjadi nabi hari Senin. Wafatnya beliau hari Senin. Wa fi sanah al-ula minan nubuwah. Adapun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, awal-awal menjadi nabi, maka aslamat Khadijah wa Ali wa Zaid bin Harits wa Abu Bakar. Orang yang pertama kali masuk Islam itu Sayyidatuna Khadijah. Makanya perempuan itu saking mulianya perempuan melahirkan nabi. Ya Allah. Perempuan yang pertama kali masuk Islam. Perempuan juga yang pertama kali syahid di dalam Islam. Sebuah perempuan bahasanya Al-Khadijah, Sayyidatuna Khadijah yang pertama kali masuk Islam. Kemudian siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan laki-laki. Kalau dijabarkan di dalam kitab itu, kalau di sini secara detail aja, secara simpel. Yang pertama Sayyidina Khadijah, yang kedua Sayyidina Ali, dan yang ketiga Zaid bin Haris, dan yang keempat Abu Bakar Siddiq. Nah, itu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Di hari pertama ketika Rasulullah menjadi nabi. 4 orang itu. Wa fis sanah ats-tsalitsah minan nubuwah. Itu tahun pertama. Adapun tahun ketiga dari kenabian dalam artian 42 tahun. Kan Nabi menjadi nabi umur 40, 41, 42, 43. Tahun ketiga ketika Nabi umur 43 tahun di sini kana idharu ad-da'wah ila Allah taala linuzulihi qauli taala fasda bima tu'mar wa'anif 'anil musyrikin.
Falamma nada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaumahu bil Islam, lam yab'ud minhu qaumuhu wa lam yaruddu alaihi hatta dzakara alatuhum wa abadatuhum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 43 tahun atau 3 tahun setelah menjadi nabi, maka beliau menampakkan dakwah. Jadi di awal-awal ketika Rasulullah sudah menjadi nabi, Sidin sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Takutanlah. Karena dasar perintah Allah. Allah yang memerintahkan untuk sembunyi-sembunyi. Kadanya Nabi itu sembunyi, takutan kalau pindah dipukuli orang. Kadanya Sidin itu sembunyi, takutan kalau pindah dicaci maki dan difitnah dan sebagainya. Sidin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembunyi itu karena dasar perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ketika 3 tahun di dalam dakwah, di dalam Islam, atau tepatnya 43 tahun, Rasulullah menampakkan dakwah. Sebagaimana ad-da'wah ilallah ta'ala linuzul qawlihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah akan mengurus apa yang telah diperintahkan kepadamu, wa'arid 'anil musyrikin, dan jangan pedulikan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik. Jarak bubuhan orang musyrik kada bujur kayak gini terus aku pedulikan. Itu jar Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu baru ditampakkan dakwah. Falamma nada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumuhu bil Islam. Ketika Rasulullah berseru akan agama Islam. Itu dikatakan ada namanya satu gunung di kota Mekah, agak bukit kayak itu. Di situ Rasulullah berseru. Jar Rasulullah, wahai penduduk Mekah, bagaimana jikalau aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di belakang gunung ini ada pasukan berkuda ingin menyerang kita. Apakah kalian percaya? Jar Nabi. Jar orang-orang Mekah, kami percaya. Kenapa? Engkau shadiqul amin, orang yang dapat dipercaya, kada pernah dusta. Jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumuhu bil Islam. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya aku diutus Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan menyeru kepada Islam. Di situ orang-orang Makkah ketika mendengar perkataan Nabi diam. Kada ada yang menjauhnya. Disuruh Islam, kada ada yang menolak, kada ada yang menjauh ketika mendengar ucapan Nabi. Ketika Rasulullah menyinggung, karena memang dasar harus dipadahi. Ketika Rasulullah mengatakan menyembah berhala musyrik, menyembah Abdul Uzza dan yang lainnya kada boleh. Maka di situ orang-orang Mekah kafir Quraisy menolak Nabi. Sampai-sampai dikatakan di dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Di situ Abu Lahab ketika mendengar suruannya Nabi Muhammad mengatakan pendusta ini celaka engkau wahai Muhammad, maka di situ juga turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, jadi Rasulullah ketika sidin dakwah sembunyi-sembunyi. 3 tahun sembunyi. Kadanya setahun 2 tahun langsung wow bahasanya kada. Namun kita bahas ini mulai acara di rumah kita. Kenapalah orang ini Nabi aja awal mula dakwah 40 orang aja berapa tahun? 3 tahun sidin. Nabi Nuh alaihi salam setiap 40 tahun 1 orang. Berdakwah 40 tahun 1 orang. Berarti 80 tahun 2 orang yang mempartisipasi. Sampai 950 tahun 40 orang aja. Itu orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh. Dan Nabi Muhammad SAW 3 tahun dalam cara bersembunyi-sembunyi. Ketika sampai ayat yang tadi, maka Rasulullah mengajak menampakkan dakwah beliau di hadapan kaum Mekah, dan mereka mendengarkan di awal mula, akan tapi di akhir mula ketika Abu Lahab mengatakan cacian maki kepada Rasulullah SAW atas cemohan mereka, atas cemohan Rasulullah SAW karena menghina bahasanya Tuhan bebuhan Makkah. Wa hadzaba alaihi Abu Talib wa khaffafa al-amr wa tanabadha al-qaum. Maka di situ menjadi petengah siapa? Abu Talib. Jadi ketika Rasulullah menyeru bahwasanya sidin Nabi Rasul,
itu cambuk di Mekah. Kayak apa nih Jar? Kita bunuh ini Jar. Karena Sidin disita paman namanya Abu Thalib, salah satu pemuka kaum Quraisy, maka di situ Sidin menengah-nengahi bahasanya ini, meredakan suasana Sidin. Wa nada ba'dhum ba'd. Kemudian orang-orang sebagian diseru, dikumpulkan. Kayak apa nih Jar? Atas ini wa ta'mar Quraisy ala man aslama minhum yu'adzabunahum wa yaftinunahum an dinihim. Berkumpul di situ orang-orang kafir Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy, sehingga mereka bersepakat, barang siapa yang mereka mengikuti agamanya Nabi Muhammad diadab. Kesepakatan tuh. Lain satu orang dia berpihak. Semua sepakat, orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy sepakat apabila ada orang yang mengikuti Nabi Muhammad, maka diadab. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad diasingkan. Dan hal macam-macam terjadi pada waktu itu. Fabainama Sa'dun bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi nafarin yusalluna fi Sya'bin. Ketika setelah Rasulullah menampakkan dakwah, maka orang-orang yang 40 orang belum sampai 40 orang. Jadi 3 tahun belum sampai 40 orang. Kapan 40 orang? Itu sekitar tahun kelima. Ketika umur Rasulullah 45 tahun. Jadi masih sedikit. Ketika itu hanya belasan orang. Pernah di sini dikatakan Pabayna Sa'd bin Abi Waqqas. Pernah satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan beberapa orang. Dia mengerjakan sembahyang di satu lembah, di satu lereng gunung yang ada di kota Mekah. Idzahara 'alaihim an-nafar minal musyrikin. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas tadi yang masuk Islam dahulu tadi, maka dia sembahyang di satu lembah, maka orang kafir Quraisy melihat akan keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dia kabarkanlah kabar tersebut kepada pemuka-pemuka kafir Quraisy. Fa'abu 'alaihim ma yasna'una hatta qataluhum. Wa duriba Sa'ad yawma idzin bilahmi bi'air wa syajjah. Maka ketika itu lagi sembahyang, bahasanya tuntung sembahyang, dikumpulkan datang kafir Quraisy, maka dipukul. Disiksa Sa'ad bin Abi Waqqas dengan apa? Dengan kayu atau cambuknya unta. Pada kegampangan bahasanya, sembahyangnya bahasanya dicambuk, kamu kita kan nyaman sudah. Fakana awul dam uhriqa, dan ini darah yang pertama kali mengalir dalam Islam. Jadi orang yang darahnya mengalir pertama kali Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya beliau salah satu sahabat yang agung, sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Fadriba Sa'ad yawma idzin wa man Allah Ta'ala rasuluhu bi'ammihi Abi Thalib wa bin Hashim. Maka ketika mendengar bagaimana Islam dicaci, bagaimana orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad diasingkan dan difitnah, maka di situ Abu Thalib, paman beliau kan Islam pada waktu itu. Beliau bukan orang Islam, termasuk pemuka Quraisy, cuman karena anak asuh, keponakan, diwasiati oleh Sidin dari umur 8 tahun sampai Rasulullah umur 40 tahun. Kuitan, bahasanya tuh Nabi itu menganggap Sidin kuitan sudah. Karena dari halus kada pernah merasakan abah. Maka ketika itu mendengar dan melihat bagaimana tanggapan kafir Quraisy, dasar bujur-bujur menyiksa, dasar bujur-bujur memfitnah, maka Abu Thalib selalu menjaga Nabi Muhammad SAW, dijaga supaya kada disakiti. Maka ketika itu pula orang-orang kafir Quraisy kada wani beparak lawan mencaci, menyakiti Nabi Muhammad SAW karena adanya Abu Thalib. Faramahu Walid bin Mughirah bis-sihr wa tabi'ahu qaumu 'ala dhalika fanazzala fihi dharni wa man khalaqtu wahida fa fi an-nafar alladhina tabi'u an qawlihi ta'ala alladhina ja'alul qur'ana 'adina. Nah, di sini pula dikatakan bahwasanya faramahu Walid bin Mughirah,
bisihri. Wa tabi'ahu qaumahu ala dzalika. Maka ada namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini di akhir-akhir Islamnya kena. Cuman karena bahasanya lagi panas-panasnya gosip pada waktu itu, Walid bin Mughirah ini tukang syair. Ini tukang syair. Sampai-sampai Umar qala salah wa ajmalu minkal kalam, ada qasidah wa ajmalu minkal kalam, itu kadai kalamnya Walid bin Mughirah. Awal-awal beliau Walid bin Mughirah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu ahli sihir, tukang sihir. Sampai-sampai karena banyaknya bahasanya fan-fannya bahasanya, pengikut-pengikutnya yang mengidolakan sidin mumpati bahwasanya Nabi Muhammad tukang sihir. Fanazzala fihi dzarni wa man khalaqtu wahida. Al-ayah fi an-nafr alladhi tabahu alaihi qauluhu ta'ala alladhi ja'alul qur'ana 'adina. Nah, itu orang-orang yang memusuhi Nabi. Di awal-awal beliau menampakkan keislaman. Jadi ketika di awal-awal menampakkan keislaman bukannya dipuji, bukannya disanjung. Wah, ini kan nyaman. Makanya Habib Umar itu pernah nangis sedikit ketika di Eropa. Ketika beliau sampai Eropa disuguhi makanan dan lain-lainnya. Pada waktu itu tenangis sedikit. Ditakoni oleh murid sidin, ya Habib jar, kenapa pian nangis? Ingat aku ya sidin, nyamannya lah ya sidin nih. Datang ke Eropa, disuguhi makanan. Nabi bahari ketika datang ke satu kaum untuk dakwah, batu yang dapat sidin sampai berdarah. Nah, ini permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa di sini? Dikatakan di sini walakin Allah alhamahu ayyabda dakwah fi fitril awal bisirri wa taktum. Di sini apa tujuannya? Jarsidin di sini Allah mengilhamkan Nabi supaya dakwah itu amun kita dakwah jarsidin pertama kali santai, sembunyi-sembunyi jarsidin. Besar wa taktum dan diam jarsidin. Karena dasar apa? Lawannya lawan kafir Quraisy. Waktu itu lain Islam lawan orang kafir. Wa alla talqa biha illa man yaghliba ala dhannihi annahu sayu'min biha. Dan jangan kita mengajukan keislaman. Jangan kita jarsidin di awal-awal nih. Karena amun wah ini kan zamannya beda. Amun kita berhadapan Islam lawan Islam. Amun sidin Islam lawan kafir. Jarsidin sidin di sini dikatakan Nabi Muhammad pada waktu itu kada menampakkan keislaman kecuali dasar orang itu tertarik lawan Islam. Ya. Ta'liman lidakwah. Apa tujuannya? Ini mengajarkan kita untuk bagaimana dalam dakwah. Min ba'di irsyadan lahum ila masyru'iyyah al-akhdhu bihadil wasbab al-zahir. Nah, itu jarsidin. Jadi apa tujuannya juga untuk mengajarkan? Sebetulnya Rasulullah mampu dakwah pertama kali secara terang-terangan. Sidin pada takutan, dicaci, dibunuh pada takutan sidin. Cuman karena Allah memerintahkan sidin sembunyi-sembunyi, maka sidin sembunyi-sembunyi. Di tahun ke-43 tahun, maka di situ banyak yang terjadi. Di awal-awal beliau menampakkan dakwah, salah satunya adalah orang yang pertama kali Sa'ad bin Abi Waqqas dipukul sampai-sampai keluar darah di tubuh beliau. Allahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini buat bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang menjadikan kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang mana Allah Subhanahu wa taala tanamkan cinta kepada kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi niyyah wa kamana wa salafuna salih al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسأل سلامة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو من الحساب وأمانا من الأذى فالناصر من الجنة وارزقنا النظر إلى وجه الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
undangan seberatan. Insyaallah Jalsatul Isnin Majelis An-Nur malam ini ba'da salatul Isya bertempat di Masjid Darul Hidayah, Gang Bajar Raya, RT Milono, Jalan RT Milono, kilometer 7. Jauh Bang bahasanya. Jadi insyaallah malam ini Jalsatul Isnin Senin pertama di bulan ini di Darul Hidayah, RT Milono, Gang Bajar Raya, kilometer 7. Mungkin hanya itu yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf, minta halal, minta redha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.